Hai guys, jangan lupa like, subscribe ya, gak ada ruginya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat jumpa kembali di dalam channel kami ini. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dalam kesempatan ini, saya mengetengahkan kepada kita sebuah renungan dengan tema kasih karunia Allah. Saya angkat renungan ini dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itulah pernyataan iman dari seorang Rasul Paulus. Paulus tidak hanya sekedar berbicara, namun ia mengalami bagaimana Injil itu berkekuatan Allah. Injil itu telah mengubah hidupnya. Bahkan Allah melibatkannya untuk memberitakan Injil tersebut. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, di sana Paulus merasa tidak layak karena ia sadar dirinya terlalu hina untuk dipakai Tuhan sebagai pemberita rahasia agung yang disingkapkannya itu. Rahasia itu adalah janji Allah mengenai keselamatannya dalam Yesus Kristus bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi, agar menjadi umat yang baru bagi dirinya. Allah menghendaki rahasia besar yang sudah tersimpan berabad-abad ini diberitakan dan disingkapkan kepada manusia sampai ke ujung bumi. Allah menghendaki semua orang beroleh keberanian dan jalan masuk kepadanya melalui jalan iman. Dalam kasih karunia Allah, setiap orang beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya. Persoalan yang dihadapi tidak lagi membuat orang percaya menjadi tawar hati, sebab Allah bermaksud memakai itu untuk menjadi alat kemuliaan dalam hidup iman. Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan orang percaya. Persoalannya, apakah setiap orang menghayati dan mengakui bahwa memberitakan Injil adalah kasih karunia Allah, sehingga dengan kasih yang tulus mau memberi dirinya dipakai oleh Tuhan. Kita diingatkan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Paulus menggunakan waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah seluas-luasnya. Banyak orang tokoh iman lainnya yang memberi diri memberitakan kasih karunia ini. Mereka dipakai luar biasa oleh Tuhan dan diingatkan oleh gerejanya selamanya. Apakah yang kita lakukan untuk mengisi waktu yang tersisa ini? Apakah waktu kita pakai hanya untuk memuaskan diri kita atau melayani diri kita sendiri? Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, pakailah waktu yang singkat untuk kekekalan, yaitu untuk memberitakan kasih karunia Allah, yaitu berita Injil keselamatan untuk seluruh bumi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Maranatha. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk semua para pendengar channel ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka pemahaman yang lebih lagi Tuhan, sehingga benar-benar mereka memahami kebenaran firman-Mu. Dan buatlah Tuhan semua para pendengar Tuhan mencintai Engkau, yaitu mereka Tuhan mendengar dan melakukan setiap firman-Mu. Dan berkati setiap kehidupan mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, dan Tuhan Yesus cukupkan mereka bagi setiap orang yang berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Amin. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini.
kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi.